di ajang AFC Qatar 2023 kemarin, ketika skuad Garuda Muda timnas usia 23 tahun menunjukkan prestasinya di ajang Piala Asia, kita sudah optimis bahwa inilah tim yang bisa diandalkan di masa depan. Inilah tim yang pastinya bisa menunjukkan prestasi sampai 3, 4, 5 tahun ke depan. Ya, rasa optimis itu tetap kita jaga dan kita berharap Indonesia tetap akan berprestasi di cabang olahraga sepak bola. Dan prestasi itu sangat sesuatu yang membanggakan, bisa bercokol di 4 besar Piala Asia, mampu mengimbangi negara-negara kuat sepak bola dan mengalahkan negara-negara yang juga sepak bolanya sudah maju dan berkembang. Bahkan sampai di fase babak playoff untuk perebutan tiket ke Olimpiade menghadapi Guinea tempo hari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Channel Dedi Sapa Teman. Hari ini kita mau speak up. Ternyata sepak bola sama seperti kehidupan. Jadi semuanya tersistem dan saling mempengaruhi. Pengunduran diri kepala IKN dan wakil kepala IKN juga berpengaruh pada sepak bola? Tentu tidak. Tapi pada ajang kompetisi Talent Cup di Prancis, usia 20 tahun Indonesia dibantai oleh Ukraina dengan skor 3-0. Jadi mana rasa optimis kita itu? Mana sesuatu yang menjadi kebanggaan itu? Apakah skuad Garuda Muda Nusantara kita masih belum padu di lapangan? Kita sudah saksikan kan penampilannya semalam. Dan sepertinya rasa bahwa sepak bola itu adalah olahraga kutukan untuk Indonesia masih bisa kita pertahankan. Kepala ikan ini apa hubungannya? Nah, baru-baru beberapa jam yang lalu Pak Erick Thohir sebagai ketua PSSI meninjau kawasan lapangan GBK dan meninjau juga fasilitas yang akan dilaksanakannya pertandingan besok, karena lanjutan penyisihan untuk Piala Dunia 2026 besok timnas Indonesia akan menghadapi Irak. Pertemuan kedua, lalu pekan depan di tanggal 11 akan menjamu Filipina di tempat yang sama, Stadion Utama Gelora Bung Karno. Ini speak up sepak bola, politik olahraga, politik nasional atau apa? Undang-undang penyiaran akan segera disahkan dan kemungkinan kita yang menjadi konten kreator yang sering cuap-cuap di depan kamera bisa ketangkap polisi. Kenapa? Gara-garanya menyebarkan sesuatu yang belum tentu jelas kebenarannya. Aduh, ini kembali ke masa-masa yang dulunya dikekang. Jadi kita nggak bisa bersuara nih. Semuanya diatur, semuanya harus seragam, semuanya harus sama. Apakah akan seperti itu? Ini politik ya? Ini bicara olahraga atau politik? Tapi yang jelas sepak bola Indonesia belum berprestasi sama sekali. Yang kita takutkan, kita sudah memperlihatkan prestasi yang begitu memukau di ajang ASEAN Cup Qatar kemarin, lalu juga kita bisa menembus babak-babak yang begitu sulit karena dihuni oleh negara-negara kuat sepak bola. Dan kita sudah diajungi jempol oleh masyarakat dunia sepak bola. Indonesia lebih dari negara-negara sekawasan semisal Vietnam, Thailand, Filipina, dan lainnya. Tapi apa yang terjadi sekarang? Ketakutan kita adalah kita gagal lagi lolos di fase penyisihan. Kemungkinan akan tetap ada. Yang jelas, yang menghantui kita pernyataan orang-orang di luar atau orang-orang yang pernah
menilai bahwa olahraga sepak bola Indonesia adalah kutukan dan ini tidak akan pernah berprestasi menyamai prestasi negara-negara kuat sepak bola. Apakah benar seperti itu? Hanya waktu yang bisa membuktikan. Di akhir masa kepemimpinan sebagai Presiden Republik Indonesia, Pak Jokowi nanti akan menyelenggarakan upacara perdana dan upacara terakhirnya sebagai kepala negara di IKN. Dan kemungkinannya jalur lintasan udara, lintasan laut, lintasan darat akan menjadi ramai di Kalimantan, khususnya kota Balikpapan, Penajam Pasir Utara, karena banyak penduduk dan rakyat Indonesia akan bergerak ke sana. Hitungannya bulan Agustus 2 bulan lagi, dan kalau dipaksakan sesuatu akan terjadi. Sesuatu akan terjadi. Ini bukan tebak-tebakan ya, bukan kayak melihat masa depan, bukan, tapi memang kalau diprediksi, kalau sesuatu itu dilakukan dengan buru-buru, tapi ini bukan buru-buru, ini sudah pasti orang-orang yang tahu akan hal ini sudah memperhitungkan, mempertimbangkan. Tapi kalau sesuatu yang menyangkut hati, pikiran, dan perasaan manusia, beda aturannya. Jadi ketika melaksanakan upacara di IKN nanti akan menjadi sejarah, betul. Tapi akankah sejarah itu sejarah baik di mata rakyat dan generasi selanjutnya? Atau akan menjadi cibiran untuk rakyat Indonesia, menjadi sejarah buruk di masa depan? Aduh, ini bicaranya kayak dalam betul ya. Takutnya kita melanggar undang-undang penyiaran. Sebelum undang-undang penyiaran disahkan di Dewan, jadi kita boleh lah cuap-cuap yang seperti ini. Takutnya betul kita nanti kena penalti. Ini opini warga negara yang peduli dengan keadaan bernegara kita, keadaan berbangsa kita seperti apa sekarang. Kembali ke sepak bola. Pemain-pemain yang diandalkan, yang bisa kita lihat ya, yang naturalisasi, yang katanya prestasinya mumpuni, ya kan belum terbukti ketika bergabung di timnas, di skuad Garuda Indonesia kan. Pembuktiannya besok ketika melawan Irak. Apakah mereka nanti akan betul-betul memberikan pertunjukan, memberikan permainan, melakoni laga yang sesungguhnya dengan kompak, dengan materi yang sudah kalau bisa dibilang dream team, dengan banyaknya pemain-pemain dari luar yang dinaturalisasi oleh Coach Sintayong. Ya, kita menunggu itu. Buktikan kalau memang kalian adalah skuad Garuda Indonesia yang generasi emasnya, yang dream team, full pemain-pemain yang luar biasa. Bahkan negara-negara sekawasan sudah melihat Indonesia ini bukan permainan Indonesia yang seperti mereka lihat sebelumnya, tapi permainan yang sudah permainan tingkat dunia. Ya, kita menunggu itu. Semoga saja para pemain naturalisasi tidak akan kecewa apapun yang terjadi di lapangan. Kalau menang hal yang biasa, tapi kalau menang itu harapan kita. Pasti sanjungan, pujian akan mengalir lebih dari biasanya. Ya, itulah Indonesia. Dan netizen Indonesia ya karakternya kan seperti itu. Menang, disanjung, dipuji-puji. Tapi ketika kalah, kekecewaan lahir batin akan kamu tanggung. Apa ya istilahnya, kalau kita bisa menunjukkan prestasi, ya tunjukkan. Kita masih bisa, dan kita bisa kalau kita berusaha. Ya, motivasi seperti itu sudah biasa terdengar. Kita patahkan kutukan itu, dan kita lihat prediksi line up timnas Indonesia yang akan bertanding
pada laga melawan Irak besok. Kita sadur kembali dari kanal Abang Junet. Ini dia. Duel sengit bakal tersaji di laga kelima kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia yang mempertemukan sang tuan rumah timnas Indonesia menjamu tamunya timnas Irak. Laga ini akan digelar di Stadion Gelora Bung Karno, Jakarta pada hari Kamis 6 Juni pukul 16.00 waktu Indonesia Barat. Pertandingan ini diprediksi bakal berlangsung seru dan menarik. Pasalnya kedua kesebelasan sering menampilkan duel-duel sengit di dalam lapangan. Timnas Indonesia yang di pertemuan pertama lalu takluk dengan skor telak 5-1, mereka berambisi balas dendam di laga nanti. Bermain di kandang sendiri dan disaksikan ribuan masyarakat Indonesia, timnas Indonesia bakal tampil dengan kekuatan penuh di laga ini. Kemenangan merupakan harga mati bagi Jordi Amat dan kawan-kawan untuk bisa melaju ke babak ketiga. Sedangkan timnas Irak yang hari kemarin sudah sampai di Indonesia, mereka langsung menggelar latihan di Jakarta. Meski sudah dipastikan lolos ke babak ketiga, singa Mesopotamia akan tetap tampil dengan kekuatan penuh di laga nanti. Aimin Hussein siap merepotkan pertahanan timnas Garuda yang dimotori Jai Itzes itu. Sintayong selaku pelatih timnas Indonesia harus menyiapkan strategi yang apik demi meraih kemenangan dan bisa lolos ke babak ketiga. Dan berikut ini prediksi starting line up timnas Indonesia versus timnas Irak di laga kelima kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia sebagai berikut. Formasi 3-4-3. Penjaga gawang akan diisi oleh Hernando Ari Sutaryadi dari klub Persebaya Surabaya. Center back sebelah kanan akan diisi oleh Jai Itzes dari klub Venezia FC. Center back sebelah kiri akan diisi oleh Nathan Joaon dari klub SC Heerenveen. Center back tengah akan diisi oleh Jordi Amat dari klub Johor Darul Ta'zim. Fullback sebelah kanan akan diisi oleh Sandy Walsh dari klub KV Mechelen. Fullback sebelah kiri akan diisi oleh Sain Patinama dari klub KS Open. Defensive midfielder akan diisi oleh Ivar Jenner dari klub FC Utrecht. Defensive midfielder akan diisi oleh Tom Haye dari klub SC Heerenveen. Winger sebelah kanan akan diisi oleh Marcelino Ferdinand dari klub Kemska Dense. Winger sebelah kiri akan diisi oleh Ragnar Oratmangun dari klub Fortuna Sittard. Striker depan akan diisi oleh Rafael Struijk dari klub Ado Den Haag. Setelah menghadapi timnas Irak, timnas Indonesia akan menghadapi timnas Filipina, yakni pada tanggal 11 Juni pukul 19.00 waktu Indonesia Barat. Di sisa dua laga ini, timnas Indonesia hanya butuh satu kali kemenangan untuk bisa melaju ke babak ketiga sekaligus lolos ke Piala Asia 2027 di Arab Saudi. Bermain di kandang sendiri dan disaksikan ribuan masyarakat Indonesia, membuka timnas Indonesia menyapu bersih dua laga dengan semua kemenangan. Sepak bola kita itu harusnya memang itu ekspresif, bisa membuktikan prestasi. Belum lagi berprestasi, anggota legislatif, wakil-wakil kita di Dewan sudah mulai juga cuap-cuap, katanya berilah jatah untuk naturalisasi itu 40% pemain lokal, pemain nasional yang sebenarnya bisa ditampilkan di setiap laga 60%. Aduh, tetap saja olahraga disangkut-sangkut pautkan dengan politik. Mengurus olahraga sepak bola di negeri ini capek
Dan sebenarnya kita sebagai pendukung, sebagai pengamat, sebagai orang-orang yang memeriahkan dan mencintai sepak bola Indonesia juga jadi turut capek kalau begini. Aduh, prestasi bukan, hujatan iya, dikecewakan iya, sepak bola Indonesia. Semoga saja dan harapan kita bersama Indonesia bisa berprestasi dan kita mematahkan kutukan bahwa sepak bola itu adalah olahraga kutukan dan takkan berprestasi di Indonesia. Jadi Sapa Teman, kita saksikan pertandingan besok. Semoga Indonesia bisa menang, meraih kemenangan melawan tim Irak. Itu saja speaker. Kayaknya masih banyak sih sebenarnya. Kita simpan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.